Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Saudara, apakah Anda sependapat jika saya mengatakan kekuasaan selalu menggiurkan bagi kebanyakan orang? Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan kekuasaan tidak pernah cukup bagi orang yang haus kekuasaan. Itulah sebabnya orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk menyingkirkan orang lain yang dipandang menghambat untuk mendapatkan kekuasaan. Atau sebaliknya, berkawan dengan orang-orang yang dipandang menguntungkan untuk mendapatkan kekuasaan meskipun harus mengorbankan nilai-nilai yang diyakininya. Maka tidak heran ada ungkapan yang terkenal, tidak ada kawan abadi atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Selama dia mendukung kepentingan saya, maka dia adalah kawan saya. Ironis bukan? Bacaan leksionari pada hari ini, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 42 hingga 45 menunjukkan kebenaran yang sama sekali berbeda dengan apa yang selama ini diyakini oleh kebanyakan orang. Apa itu? Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kedengarannya aneh bukan? Namun jika kita renungkan dengan baik, perkataan Kristus memang benar. Ya, untuk dapat menjadi hamba bagi orang lain, pertama-tama dibutuhkan kebesaran hati. Bayangkan kita seorang atasan di kantor atau di rumah, lalu bersikap seperti hamba yang mendengarkan orang lain, yang posisinya mungkin dipandang tidak setara dengan kita. Apakah itu mudah? Mungkin tidak. Ini baru soal mendengarkan, belum yang lain. Kebanyakan orang menuntut untuk didengarkan dan bukan mendengarkan. Untuk dapat mendengarkan dibutuhkan kerendahan hati, sekaligus kerelaan untuk memberi ruang di hati kita bagi pikiran, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Dan Yesus memberikan teladan bagi kita. Ia bukan hanya mendengarkan kebutuhan kita, tetapi ia memberikan dirinya sepenuhnya bagi manusia, bahkan hingga mati di atas kayu salib. Mengapa ia dapat melakukan itu? Saudara, pertama, jelas karena kasih-Nya yang sangat besar atas manusia. Bukankah kasih dapat mengerjakan karya besar yang bahkan tidak terbayangkan? Saya ingat kisah seorang bapak yang dapat menahan sebuah lemari berat agar tidak jatuh menimpa putri kecilnya. Padahal dalam keadaan normal ia tidak akan mampu melakukannya. Saat itu pasti ia inginkan hanyalah agar sang putri selamat. Ya, atau seorang ibu yang dapat menanggung semua sakit selama proses persalinan oleh karena kasih-Nya yang sangat besar atas bayi yang dikandungnya. Yang ia inginkan hanyalah agar bayinya lahir dengan selamat. Kedua, yang tidak boleh kita lupakan mengapa Yesus dapat memberikan dirinya bagi kita, karena ia sudah selesai dengan dirinya. Ingat bagaimana ia dihina, diejek, direndahkan, bahkan ditampar dan dilepaskan pakaiannya saat penyaliban. Sebagaimana perkataannya, jika ia mau, malaikat-malaikat dapat melepaskan dia, bahkan membinasakan musuh-musuh yang memperlakukan dia dengan keji. Mengapa ia dapat menanggung semua itu? Sama dengan pertanyaan, mengapa Yesus melewati pencobaan di padang gurun dan ia menang? Ya, ia sudah selesai dengan dirinya. Jati diri Kristus tidak pernah ditentukan oleh penghormatan siapapun atau perlakuan orang lain kepada dirinya. Bukankah jika kita bisa sampai di titik ini, sama seperti Kristus, kita adalah orang-orang merdeka? Mari kita ingat, jati diri kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, serta bagaimana mereka memperlakukan diri kita.
jati diri kita bersumber pada kasih Allah yang tanpa batas. Jika kita bisa sampai pada keyakinan ini, maka kita adalah orang-orang yang besar, yang dapat memberikan diri bagi semua orang sama seperti Kristus. Saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menempuh jalan Kristus, mengasihi sama seperti Kristus, dan sungguh-sungguh mengingat bahwa jati diri kami sepenuhnya adalah di dalam tangan Tuhan yang telah menciptakan bahkan menebus kami, yang mencintai kami dan mengatakan kami berharga, sehingga kami tak perlu membuktikan apapun bahwa kami orang besar, tapi justru kami merendahkan diri seperti Kristus, memberikan hati yang besar bagi banyak orang di dalam diri kami, memberikan ruang yang luas bagi banyak orang di dalam diri kami, sama seperti Kristus. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini.